Halo guys, kembali lagi di Pojok Sinema. Alur cerita film kali ini adalah Resalad. Drakor terbaru Mei 2021 yang menceritakan pengorbanan seorang oppa dibintangi oleh Seo Ye Ji, Kim Kang Woo, Bae Yu Ram, Park Sang Wook, dan artis ternama Korea lainnya. Penasaran dengan kisahnya? Check it out! Kita mulai dengan sepasang pasutri bernama Seo Jin dan Ji Hoo. Seo Jin terkena kecelakaan dan hilang ingatan. Mereka berdua tiba di sebuah apartemen. Listrik padam saat Seo Jin menggunakan lift. Ji Hoo panik karena ia tahu Seo Jin tidak suka kegelapan. 자기야! Ji Hoo menemukan Seo Jin yang sudah tidak sadarkan diri. Ji Hoo setia menunggunya hingga siuman. Ji Hoo terlihat sangat menyayangi istrinya. Ia juga menceritakan lukisan mengenai laut di Kanada, di mana mereka akan migrasi ke sana. 먼저 가자고 한 건 너고. Paginya, Seo Jin berencana pergi untuk menikmati udara segar. Saat tiba di lift, Seo Jin bertemu dengan seorang gadis kecil. Seo Jin menutup resleting tas yang terbuka dan ia melihat kejadian di mana anak kecil tersebut mengalami kecelakaan. Kejadian itu benar terjadi. Di saat Seo Jin ingin menyelamatkan anak tersebut, Ji Hoo datang menyelamatkan Seo Jin. Ji Hoo begitu khawatir dengan keadaan Seo Jin, dan Seo Jin terlelap. Ji Hoo keluar dengan membawa sebuah koper di tengah malam. 아직 환자야. 조심해도 계속 이런 식으로 말 안 알겠어? 근데 아까 왜 그랬어? 너 약안 먹었다. 잠깐만. Kita pindah ke tempat lain. Di sebuah proyek Dreamtown yang gagal akan dihancurkan. Tetapi sebelum penghancuran gedung tersebut, banyak kehilangan barang di dalamnya. Detektif Park dan rekannya sedang menyelidiki. Sang detektif malah curiga kepada si mandor karena ia selalu keluar tengah malam. Kita kembali ke Seo Jin. Saat Seo Jin duduk di sebuah taman, ia kembali melihat anak yang hampir kecelakaan. Seo Jin segera mengikuti anak tersebut. Ia kembali melihat kejadian di mana anak kecil tersebut mengalami kecelakaan. Dan apa yang dilihat Seo Jin benar-benar terjadi. 지금 좀 와주면 안 돼? 어떻게든 해야 될 것 같은데. Mereka berdua pergi ke dokter. Seo Jin menceritakan dirinya yang bisa melihat masa depan. Namun hasil dari dokter menyatakan Seo Jin hanya halusinasi dan mengalami deja vu yang diakibatkan benturan di kepalanya. Seo Jin merasa kecewa dengan hasil yang ada. 가자. 바람 쐬고 싶어. 약간 내가 너무 예민해. 미안해. Seperti biasa, sang suami selalu perhatian dengan Seo Jin. Disitulah detektif Park dan asistennya datang dengan membawa hasil autopsi berupa luka lebam milik Seo Jin di masa lalu. Detektif Park menduga luka tersebut disebabkan oleh kekerasan suaminya dan membuat Seo Jin bingung karena suaminya begitu perhatian dan menyayanginya setelah ia hilang ingatan. Sebelum pergi, sang detektif melihat foto pernikahan Seo Jin yang terbalik. 바뀐 거 아닌가? Setelah kejadian itu, Seo Jin ingin pergi mencari sesuatu untuk suaminya. Saat di lift, ia bertemu dengan seorang gadis remaja. Lagi-lagi ia melihat kejadian buruk yang akan menimpa gadis tersebut.
Sojin mencoba memperingatkan gadis tersebut, namun sang gadis menghiraukannya. 50대인지. Sesaat kemudian, sang gadis keluar dan Sojin mengikutinya. Tetapi Sojin kehilangan jejak gadis tersebut. Di saat itu juga, dia bertemu teman instruktur di sekolah seni. 빠져서 몰라봤네요. 아, 뭐야, 갑자기 존댓말 했어. 지냈어? 진짜? 진짜 아무것도 기억이 안 나? 왜 여기서 일했어요? 자기 책상도 기억 못하고? 키. Di mejanya, ia menemukan kartu nama dia dan Jiho. Sojin seorang instruktur seni dan Jiho seorang arsitek. Sojin pun mengunjungi kantor Jiho yang tertera di kartu namanya. Sampai di sana, kantor milik Jiho sudah terkunci dan dinyatakan bangkrut. Sojin merasa kecewa karena suaminya tidak memberitahukan semuanya. 돌아온 거야? 내가 종일 무슨 생각했는지 알아? 왜 내가 하던 일은 말해주지 않았을까? 말할 수가 없었어. 일부러 그런 거 아니야. 손가락 신경 다쳐서 다시는 그림 못 그릴지도 모른다는 사실 때문에 할까봐 그래서 정말 말 못했던 거야. Berpindah ke detektif Park yang sedang menangani barang hilang proyek sebelumnya. Saat melihat CCTV, ia melihat mobil milik Jiho terekam di tengah malam. 결혼사진! Paginya, Sojin mengambil barang miliknya di kelas seni. Ia terkejut melihat foto dirinya dengan pria lain. Sojin segera kembali ke apartemen. Saat di lift, ia bertemu dengan pria yang akan menjadi ancaman dari gadis yang ia temui sebelumnya. Sojin mencoba menghentikan pria tersebut. 애한테 무슨 일이라도 생기면 당신 신고할 거야. Saat Sojin hendak menelpon polisi, dan Jiho pun segera menghentikannya. 무슨 일 있으면 내가 가서 해결할게. Di tempat prekonstruksi, sang mandor memberitahukan bahwa Jiho yang bertanggung jawab terhadap arsitek bangunan tersebut dan mengalami kebangkrutan, sehingga ia dikejar-kejar oleh rentenir. 근데 그 집 여자 등산 가서 추락했다고 하지 않았냐? 이지훈 부인 맞아요. Di tengah malam, Sojin terbangun. Ia melihat lift yang baru digunakan menuju lantai 7. Sojin pun pergi menuju ke lantai 7. Tiba ia mendengar keributan dan jeritan seorang wanita, dan seseorang keluar dari kamar tersebut. Sojin segera bersembunyi, kemudian seorang pria keluar membawa koper yang terlihat berat dan menjatuhkan sebuah liontin. Jiho mulai curiga karena di saat malam suaminya selalu pergi. 네, 그 1005분 되시죠? 엘리베이터에서 주웠어요. Keesokannya, Sojin pergi untuk menemui temannya. Sojin menanyakan seperti apa suaminya dulu. Misteri semakin bertambah saat temannya bilang suaminya selalu kasar padanya, dan Sojin berniat cerai dengan suaminya. 또 사람 때리고 그런 거 아니지? 정말 아무것도 기억 못하는구나. 나한테 이혼할 거라고 했어. 그것 때문에 너 우울증 약도 먹고 있었고. 지윤 씨 말고 다른 남자가 있었어요. 네 남편은 질문 받았니? Sojin semakin curiga saat suaminya menerima paket untuk dirinya jam 2 malam. Sojin bergegas mencari paket tersebut dan menemukan leontin yang ia lihat ketika bersembunyi di lantai 7.
Di tempat lain, Jiho sedang mempercepat keberangkatannya untuk menuju Kanada, dan ia menemukan keberadaan Sojin di sebuah kantor polisi lewat GPS. Jiho segera pergi ke tempat Sojin, sedangkan Sojin melakukan laporan melihat pembunuhan di kamar 706. Di saat ia ditanya melihat pembunuhannya oleh detektif Park, ia menunjukkan liontin yang ia temukan. Disitulah Jiho datang. Dengan segera Sojin menuduh Jiho yang melakukan pembunuhan. Detektif segera memeriksa tempat di mana kejadian tersebut berlangsung. Namun sang detektif tidak menemukan mayat yang dimaksud. 어떻게 알고 오셨을까? 사고 당하고 나서요. 위치 추적을 했습니다. 이제 데려가도 될까요? 봤다잖아요, 시체를. 예? 그러니까 우리는 그럼 직접 가서 확인하시죠. 그게 제일 확실하겠네요. 이럴 리 없어. 내가 분명히 봤어요. 저기 Setelah kejadian itu, Sojin masih enggan percaya dengan Jiho. Kembali lagi ke Lev saat Sojin bertemu pria. Sojin kembali melihat masa depan di mana pria tersebut sedang dianiaya oleh seseorang. Sojin segera mengikuti pria tersebut dan benar apa yang dilihat Sojin. Pria tersebut sedang ditagih hutang oleh seseorang. Setelah sang penagih pergi, si pria melihat Sojin dan mengajak ke rumahnya. Sang pria tersebut menanyakan tempat di mana stempel berada dan tanpa disengaja Sojin menunjuk ke sebuah laci. Sebelum pergi, Sojin kembali melihat kejadian di mana lelaki tersebut akan terbunuh. Sojin berusaha memperingatkan, namun sang pria mengabaikannya. Misteri semakin bertambah saat ia menemukan sebuah foto pernikahan antara dirinya dan lelaki yang baru ia temui. 시 드림타운 현장에서 보죠. 하면 안 돼. 당신 죽을지도 몰라. 너 지금 나 겁주는 거야, 뭐야? Di kantor polisi, sang detektif sudah menemukan pelaku pencuri di gedung prekonstruksi. Yang tidak lain adalah Sang Mandar. Sang Mandar juga menambahkan ia juga melihat seseorang yang ia kenal, Kim Sun-woo. Sang detektif terkejut melihat Kim Sun-woo adalah Jiho. 저기요, 김선우 선우 맞아 이 사람. Sementara itu, Sojin menelpon detektif dan memberitahukan akan ada pembunuhan di Dreamtown. Sojin menyusuri gedung dan melihat Jiho menyeret seseorang. Jiho melihat Sojin dan Sojin segera pergi bersembunyi. Sojin berhasil ditemukan oleh Jiho. Sojin menduga Jiho adalah palsu dan Jiho palsu membunuh Jiho asli. Ketegangan terjadi antara mereka berdua. Dan sang detektif muncul untuk menyelamatkan Sojin. Sojin segera menunjukkan tempat mayat itu berada, namun lagi-lagi mayat itu tidak ditemukan. Namun detektif Park yang sudah tahu bahwa Sun-woo adalah Jiho yang menyamar segera menghentikan Sun-woo. Dia curiga di suatu bongkahan yang terlihat baru. Detektif membongkar dan menemukan sebuah mayat. 왜 그 사람을 죽인 거야? 왜? 이거 뭐지? 난 널 위해서 그러는 거야. 안 돼, 수진아. 그럴 리 없어. 내가 분명히 봤어. 내가 분명히 봤어. 가자, 수진아. 또. 아, 예. 딸내는 머리 쫙봐야 뭐 하겠냐? 담 나올 때. Setelah kejadian tersebut, Sojin alias Sun-woo ditangkap polisi. Sojin mengetahui bahwa Sun-woo adalah kakak angkatnya. Di kantor polisi, Sun-woo mengakui bahwa ia telah membunuh Jiho dan berencana membunuh Sojin demi mendapatkan asuransi. Setelah Sojin pergi, detektif menanyakan Kim Tae-jun yang hilang kepada Sun-woo.
dan Sunwoo memberitahukan Kim Tae-jun yang telah ia bunuh. Sedangkan itu, Sojin pergi ke kamar 706 untuk memastikan apa yang ia lihat. Di saat itu, sebagian ingatannya mulai kembali. Semua kejadian yang ia lihat di kamar 706, mulai dari anak kecil yang hampir kecelakaan hingga gadis remaja yang akan dibunuh adalah dirinya sendiri di masa lalu. Sojin juga mendapatkan ingatan ketika ia hampir dibunuh oleh seorang pria yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Disitulah Sunwoo datang untuk menyelamatkan Sojin. Tanpa disengaja, ia telah membunuh Kim Tae-jun, ayah dari Sojin. 수진아, 너 일단 지훈이 기숙사로 가 있어. 나 때문에 이렇게 된 거잖아. 너 그러니까 정신 차리고. Saat dia datang ke apartemennya dulu, Ji-ho yang asli datang. Ji-ho memberitahukan bahwa ia berencana membunuh Sojin demi mendapat asuransi untuk menutupi hutangnya. Itulah sebabnya ia meminta cap stempel kepada Sojin di adegan sebelumnya. Dan tanpa disengaja, minuman yang awalnya untuk Sojin diminum oleh rentenir. Sang rentenir tewas, dan Ji-ho menyembunyikannya di mana detektif Park menemukan mayat. Mayat tersebut bukan Ji-ho, melainkan rentenir. Sojin kembali teringat pertengkaran dia dengan Ji-ho. Ji-ho cemburu dengan Sunwoo, dan tanpa disengaja ia membuat Ji-ho tewas. Disitulah Sunwoo datang. 당신 제정신 아니라고! 너희 둘 사이에서 어떻게 제정신일 수가 있겠어? 너희들 때문에? Sunwoo segera menyembunyikan mayat Ji-ho di dalam beton, namun ternyata Ji-ho belum tewas. Sojin tidak ingin Sunwoo menanggung lebih banyak masalah, sehingga Sojin memutuskan bunuh diri. Itulah awal penyebab Sojin hilang ingatan. Ia tidaklah jatuh dari tebing, melainkan mencoba bunuh diri, dan Sunwoo mencoba menyelamatkan dan melindungi Sojin dengan berpura-pura menjadi Ji-ho. Kembali di mana Ji-ho dan Sojin. Ji-ho membakar apartemennya bersama Sojin. Sunwoo yang berhasil melarikan diri dari kantor polisi bergegas menuju ke apartemen, disusul detektif Park. Ji-ho berhasil ditangkap, sedangkan Sunwoo berusaha menyelamatkan Sojin dengan mengorbankan nyawanya. Hei, lu apa? 수진아. 오빠 나 이제 다 기억. 울지 마. 나는 그럴 수밖에 없었어. 캐나다로 가. Detektif memberikan video wawancara milik Sunwoo. Alasan ia ingin segera bermigrasi ke Kanada. 어릴 때 약속을 했습니다. 기억나? 버밀리온이래. 걔네 같은 꿈을 꿨어. 호수가 보이는 예쁜 집에서. 거기서 다시 시작하고 싶어. 제가 못 가더라도 그 사람은 꼭 부탁드리겠습니다. 꼭 가야 합니다. 그곳에 저희의 기억이 있습니다. 가족분들 나와주세요. Demikian alur cerita film 가족분들 안 Reseller 계신가요? 2021. 저희 두 Semoga kalian terhibur dan 눈이- jangan 눈이 lupa 좀 충혈되신 subscribe untuk mendapatkan alur cerita film terbaru lainnya. 아, See you 이쪽이요? to the next video. 셋.